belum berumah tangga, Iya. kalau lu tidak berada dalam kondisi yang sama, kalaupun lu berada dalam kondisi yang sama, lu gak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti posisi Lesti karena lu bukan Lesti. Ya menurut kita salah, iya oke lah, lu nganggep keputusan gua salah, misalnya keputusan Lesti salah, keputusan orang lain salah, iya, tapi lu gak bisa ngejudge seenaknya karena lu tidak berada di kondisi itu. Tapi cara lu ngebenerinnya bukan dengan menghujat. Lu harus berada dalam kondisi seperti dia dulu, rasakan, sehingga lu bisa ngasih nasihat-nasihat yang pas untuk dia. Nah karena itu kalau lu orang yang gak kenal dia secara pribadi, lu jauh, jangan banyak bacot. Coba kameranya ke sono. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Win tanya ke sono, Win. Kadang-kadang gini, CNN itu berita luar tuh suka memberikan informasi yang kita belum tahu beritanya seperti apa kan. Di luar. Bagaimana sikap seorang muslim yang baik ketika mendengarkan suatu informasi atau berita, Bin? Apakah harus tabayun kayak gitu? Intinya adalah tadi, udah paham belum? Ya. Udah paham kan? Nah, ketika mendapat sebuah berita, maka ingat ya, jangan berbicara apapun. Diam itu baik bagi kalian. Karena bisa jadi itu adalah ghibah, bisa jadi itu adalah fitnah. Viral meneh. Opo-opo viral. Ngaji karo Farel viral. Karo presiden viral. Karo Lesti viral. Kula kan bener. Urusannya Lesti mbok yo men wong keluarga di Lesti dhewe kok. Lesti Kejora lapor polisi dicabut. Yo men, kenapa Anda merasa diprank? Wong keluarga ono dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Momo Babar. Dan di kesempatan yang luar biasa ini, sebelum kita memulai lebih jauh, saya ingin menyapa-nyapa dulu kepada seluruh teman-teman semuanya yang berada di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, amin. Dan buat teman-teman yang mungkin berada di luar negeri juga, tetap jaga kesehatan karena kalian adalah orang-orang yang begitu hebat dalam berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarga dan untuk bangsa ya, karena devisa negara luar biasa lah, aset kalian adalah aset negara. Jadi kalian tetap berhati-hati, jaga kesehatan buat teman-teman yang berada di luar negeri. Dan sekali lagi buat Leslar semuanya ya teman-teman ya, mungkin ada juga yang baru pertama kali gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan loncengnya kalian hidupin agar Momo Barbar lebih semangat lagi untuk memberikan informasi update-update terbaru mengenai artis kebanggaan kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar atau Leslar ya. Semangat ya buat teman-teman ya. Oke. Dalam kesempatan ini teman-teman, mungkin di video ini nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga, artinya sedang-sedang saja. Karena apapun itu kalau pas pada porsinya, gue yakin itu enak banget ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman, topik kita adalah yang pertama saat ini adalah mengenai ya, ini ada beberapa konten juga yang membuat video mengenai satu nih. Kita tahu bahwa kemarin itu mengenai roastingan itu berdampak luar biasa sekali. Banyak para Leslar juga atau juga mungkin banyak juga para haters yang mengatasnamakan Leslar yang menyerang akun beliau ya, karena mungkin merasa kita tahu lah ya, karena postingannya itu memang luar biasa ya mengenai KDRT dan lain-lain itu. Tapi ya itulah, roasting, kembali lagi itu hak, itu tidak jadi masalah. Cuman ini dampak ya, kita bicara soal dampaknya sangat banyak sekali. Banyak teman-teman yang mungkin tidak suka atau tidak terima dengan kejadian itu. Dan luar biasanya, saking ramainya dan viral, menurut gue ini viral sekali. Ini ada beberapa konten yang membuat konten bahwa Lesti Kejora melaporkan Kiki Sapha itu tidak benar guys ya. Sekali lagi itu tidak benar. Bahkan saya coba-coba cek di website juga ada mengenai Lesti Kejora bakal laporkan Kiki Sapha. Itu tidak benar juga, itu hoax ya. Nanti kita akan coba bahas teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beberapa orang mengatakan, salah satunya adalah seorang Habib ya. Kalau kemarin itu beberapa hari yang lalu ada Gus Miftah juga memberikan support kepada Lesti. Kemudian juga beberapa hari kemarin juga ada Habib Usman juga memberikan motivasi kepada Rizky Bilar dan juga teman-temannya juga di situ. Artinya sudah mendapatkan support lah ya, seperti itu dari orang-orang yang mungkin secara keilmuan agama mereka lebih paham dan lebih mengerti mengenai
perjalanan tentang KDRT layak atau tidak ketika kita memberikan informasi yang tidak benar seperti itu teman-teman ya. Artinya Habib Usman juga memberikan motivasi dan pencerahan kepada Rizky Bilar gitu. Kemudian ada yang terbaru dan ini ramai sekali, Habib Jafar, luar biasa. Habib Jafar juga memberikan motivasi dan memberikan suatu nasihat juga mengenai perkembangan kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang dimana selalu menjadi perbincangan di media sosial. Ini ramai banget ya. Nanti juga akan kita bahas. Jadi intinya ada 3 orang ternama yang mengerti tentang ilmu agama. Mereka selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada Lesti dan Rizky Bilar. Wah, luar biasa. Nanti akan kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, ingin mengingatkan ke kalian untuk konser tanggal 19 sampai 20 November, silakan ya. Untuk masalah tiket kalian bisa cek di Instagramnya Lesti Kejora, kalian cek sendiri ya. Untuk pembelian tiket segala macam kalian bisa di situ. Kemudian juga untuk lagu barunya, selamat buat Rizky Bilar, semoga project lagu baru cepat-cepat berjalan ya. Kita semalam juga ya kalau nggak salah beberapa hari yang lalu atau semalam lah ya, kita sempat live juga membahas itu dan wah luar biasa. Memang itu bukan sekali atau 2 kali, ini yang mungkin yang ketiga kalinya ya, bahwa project mengenai lagu itu memang sudah berjalan dari dulu, cuman beda label dari Lesti dan Rizky Bilar ya. Luar biasa, semoga projectnya tetap jalan dan kontrak-kontraknya endorse silakan diperpanjang buat Rizky Bilar, semangat ya buat Rizky Bilar ya. Itu yang pertama. Oke, langsung saja teman-teman, mengenai topik yang pertama ini adalah mengenai pembahasan di mana ya ada beberapa postingan atau konten yang menyatakan bahwa Lesti melaporkan Kiki Saputra. Nah, ini menarik teman-teman ya. Lesti melaporkan Kiki Saputra karena dampak dari roastingan. Ya, ada beberapa mungkin yang membuat konten seperti itu. Padahal gue yakin di dalamnya itu nggak teman, ada judulnya aja seperti itu. Dan salah satu ada website juga yang membahas ini. Salah satunya adalah Tribun Jambi di sini. Nanti kan kita bahas ya teman-teman ya. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Artinya kita nggak tahu memang, karena memang ini ada celah. Kenapa ada celah? Karena memang larinya sudah. Karena kan ketika merosting itu harus izin, dan ini tidak ada izin, dan ini roastingan kan isinya mengenai pencabutan laporan, kemudian juga mengenai KDRT. Ya kalau KDRT yang dibawakan oleh materinya oleh Kiki Saputri, sorry ya. Mungkin itu hak ya, karena sifatnya roasting itu bebas. Ya, jadi mengutarakan pendapat dan lain-lain. Cuman kan kembali lagi karena ini sifatnya adalah mungkin tidak ada izin, mungkin seperti itu. Tapi ada celah untuk bisa melaporkan. Cuman pada saat ini saya ingin membenarkan dan ingin meluruskan ya. Kalaupun nantinya ada kita nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada bahasa atau peribahasa mengatakan atau ada artikel yang mengatakan bahwa Lesti Kejora melaporkan Kiki Saputri dampak dari roastingan atau pencemaran nama baik, itu sekali lagi saya jawab tidak benar. Ya mungkin buat kalian yang nonton yang salfok dengan judul, saya ingin memperjelas itu tidak benar. Ya, pertama ini mungkin ada salah satu artikel ya dari Tribun. Oke, langsung muncul ke layar kalian ya. Lesti Kejora bakal laporkan Kiki Saputri ya, imbas roasting Leslar, ya kan? Sandi Arifin _2 saya akan jalankan. Nah, ini kan judul dari website atau isi dari jurnal tersebut. Kita akan langsung bacakan. Di sini ada gambar Kiki Saputri ya. Kemudian komedian Kiki Saputri belakangan jadi sorotan publik lantaran merosting pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Akibatnya Kiki Saputri pun langsung diserang fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang biasa dikenal sebagai fans Leslar. Seperti itu. Menangkap hal itu, Sandi Arifin, kuasa hukum Lesti Kejora, akhirnya buka suara soal hal terjadi pada Kiki Saputri. Oke. Sebetulnya kita lebih menonton langsung mengenai tanggapan Bang Sandi Arifin ya. Mengenai Bang Sandi Arifin itu apa sih tanggapannya? Tapi gue akan membacakan website dulu untuk meluruskan saja teman-teman ya. Oke. Kemudian Kiki Saputri juga sempat menyinggung keputusan Lesti Kejora yang mencabut laporan atas kasus KDRT Rizky Bilar. Menanggapi hal itu, Sandi Arifin mengatakan bahwa ia tak mau banyak komentar akan hal tersebut. Oke, hampir sama ya. Akan tetapi Sandi Arifin berpesan untuk jangan memperkeruh suasana rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang kini telah berdamai. Itu ya. Pengakuan Sandi Arifin itu terekam dalam video yang diposting oleh akun Instagram ya. Kemudian sejauh ini saya belum berkomentar, tapi saya hanya berpesan mereka sudah baik-baik saja. Sama aja ya. Jangan memperkeruh suasana jadi berita yang tidak baik. Oke. Kemudian Sandi Arifin mengatakan bahwa kebebasan setiap orang untuk menyampaikan haknya. Sama ya.
Tapi untuk hal itu kan haknya untuk menyampaikan, tapi kembali lagi bila mana orang yang dibicarakan ya, yang di roasting mungkin seperti itu tidak terima, ya saya nggak tahu, belum ada komunikasi sama Dede Lesti. Namun jika Lesti Kejora merasa tersinggung dengan ucapan Kiki Saputri sebagai kuasa hukumnya, Sandi Arifin siap mendampingi dan mengurus kasus ini. Artinya memang ada celah untuk melaporkan. Tapi sekali lagi ini seandainya gitu loh. Seandainya itu artinya kalau memang pihak dari Lesti memang merasa tersinggung dan ingin mencoba melaporkan, ini ada celah untuk melaporkan, ya. Bila mana tadi sebagai tugas saya harus menjalankan profesi yang saya melaporkan oknum-oknum yang mencemarkan nama baik mereka berdua, saya akan menjalankan. Nah, paham ya? Seandainya kalau misalnya Lesti menginstruksikan untuk melaporkan atau menindaklanjuti mengenai hal ini, maka ada celah untuk melaporkan mengenai pencemaran nama baik seperti itu. Namun di sini kan ada judul nih guys ya, ada judulnya nih, Lesti Kejora bakal laporkan Kiki Saputri imbas roasting Leslar, Sandi Arifin _2 saya akan jalankan. Ya itu pun kalau ada instruksi. Yang artinya saya ingin membenarkan dan saya ingin meluruskan bahwa isu ini tidak benar ada pelaporan. Ya, itu hanya sebatas statement dari Bang Sandi Arifin ketika diwawancara oleh pihak media. Beliau menjalankan kalau memang ada tugas atau memang ada instruksi atau mungkin ada mediasi, kalau memang pihak Lesti memang ingin melakukan itu, memang ada celah seperti itu. Artinya sampai saat ini mereka Bang Sandi Arifin belum ketemu sama Lesti. Jadi isu bahwa Lesti melaporkan Kiki Saputri itu tidak benar. Oke, paham ya? Tapi tidak tahu kalau nanti ya mungkin ada tapi harapan gue sih jangan, kalaupun ada pun jangan ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Menurut saya biarkan saja ya, biarkan saja gitulah ya. Oke, ini mengenai topik pertama mengenai Lesti akan melaporkan Kiki Saputri ya, itu tidak benar ya guys ya. Intinya kategorinya adalah hoax ya, itu tidak benar ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ini topik yang pertama. Oke, karena memang dampaknya luar biasa kemana-mana, jadi sudahlah kita nggak usah terlalu ngebahas itu, biarkan saja. Nanti juga ada beberapa statement dari Habib Jafar yang mungkin semua orang akan menonton atau semua orang sudah sebagian orang melihat gitu, seperti itu ya. Dan kita langsung masuk aja ke YouTube dan kita langsung bahas beberapa orang yang memang ini mereka adalah orang-orang yang begitu paham mengenai agama. Alhamdulillah memberikan support dan dukungan kepada Leslar ya teman-teman ya. Salah satunya adalah sebetulnya Gus Miftah ini sudah lama teman-teman ya, kita sudah berapa kali bahas ya. Kita langsung ke bagian ini dulu ya, yang Habib Jafar dulu nih. Ini yang lagi rame Habib Jafar dulu guys ya. Kalau Habib Jafar ini dia berada di podcastnya Kemal Palevi. Nah, siapa Kemal Palevi? Kemal Palevi ini salah satu stand up komedian juga sama gitu. Nah, cuman nggak tahu nih, justru malah responnya beda ketika ada podcast dengan Habib Jafar. Kita langsung nonton aja. Dan ini ada di beberapa menit bagian pertengahan ya. Kalau di awal mungkin kan beda karena tema mereka pada saat podcast adalah Habib Jafar _2 episode penuh ilmu dan kehidupan, seperti itu. Jadi mungkin pembahasan ini kan ngalor ngidul guys ya, kemana-mana. Tapi itu semua adalah topiknya tentang penuh ilmu dan kehidupan, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba cari aja beberapa statement Habib Jafar yang dimana di situ dengan Kemal Palevi ya. Kemal Palevi membahas mengenai hujatan-hujatan yang dialami oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Oke, kita akan coba, kita udah masuk ke YouTube, kita sudah masuk di Kemal Palevi. Kalian bisa mampir guys ya, Kemal Palevi. Jadi ketika saya mereaction sebuah video, saya selalu menyarankan kalian untuk nonton video aslinya. Ya, karena saya berterima kasih banyak ya kepada Kemal Palevi ya. Dia juga beberapa konten kreator udah sebagian banyak orang yang udah mengupload ya teman-teman. Oke, kita coba dengarkan dulu. Beko dan akhirnya marah-marah tuh. Iya, termasuk dosa itu ngata-ngatain Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dosa kan kita ya? Iya dosa. Gitu ya? Dosa ngata-ngatain, udah gak ngasih solusi malah ngata-ngatain. Iya. Dan juga dosa udah ngata-ngatain, gak ngasih solusi lagi. Seperti itu. Ini singkat ya. Ini statementnya nggak terlalu panjang karena memang pembahasan mereka bukan mengenai Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Cuman di sini sudah menyebut ya, artinya
Ini sifatnya adalah menasihati dan motivasi. Menurut gue ini bagus sekali teman-teman. Dan ini akan sedikit meredam para haters yang mungkin saat ini sering menjatuhkan namanya atau menyenggol namanya dengan isu-isu yang tidak benar ya. Oke, kita langsung play lagi. Gini ya, orang tuh banyak ngehujat si Lesti. Iya. Padahal dia nggak tahu tuh kondisi Lestinya gimana? mental Lesti itu gimana. Gila men, lu Gila men, ini gaul banget, gue suka banget. dalam urusan rumah tangga itu lu bener-bener nggak akan ngerti kalau lu belum berumah tangga, kalau lu tidak berada dalam kondisi yang sama. Kalaupun lu berada dalam kondisi yang sama, lu gak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti posisi. Ini ada kata-kata yang bagus nih buat Teh Kiki Saputri ya. Nih ya, ulangin ya. Ini gue ulangin ya. Lu belum berumah tangga, kalau lu tidak berada dalam kondisi yang sama, kalaupun lu berada dalam kondisi yang sama, lu gak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti posisi Lesti. Mungkin sebenarnya bukan untuk Kiki aja sih ya, cuman karena Kiki kan belum berumah tangga. Artinya untuk teman-teman yang mungkin kemarin ya sempat menghujat Rizky Bilar atau ngomong-ngomong Rizky Bilar tentang hujatan atau katakanlah isu-isu miring ya teman-teman ya yang belum berumah tangga. Jadi itu seperti lu tuh belum berumah tangga, jadi lu tuh belum tentu ngerasain bagaimana sih rasanya gitu ya guys ya, seperti itu. Karena lu bukan Lesti. Iya. Ya jadi lu kira wah kok gak gini kok gak gitu. Oke, secara omongan gampang mengeluarkan itu, tapi secara mental untuk kata-kata itu keluar itu gak mudah. Jadi iya. Nah, seringkali gue juga ngebahas pada saat di live karena nggak mudah guys ya, untuk cuman ngomong doang dengan apa yang mereka jalankan itu tidak mudah, butuh keputusan yang betul-betul besar gitu, artinya pengorbanan yang besar. Seringkali gue di live gue mengatakan mereka tuh hebat gitu loh, mental mereka tuh udah jadi guys. Ini salah satunya Habib Jafar mengatakan seperti itu. lo harus ya mengerti gitu paling tidak posisinya Lesti agar lu gak sembarangan gitu komentar tentang itu gitu. Karena orang itu berada dalam sengkarut yang seperti itu, mentalnya itu beda gitu, nggak bisa seenaknya ngambil keputusan. Gini aja lah, beda, nggak sembarangan ngambil keputusan. Bener banget, sama apa yang ada di dalam otak gua. Oke, lanjut. Lu untuk putus sama pacar aja deh, itu kan nggak mudah gitu. Iya. Emang yang bener-bener pacar ya, bukan FWB ya. Wah, iya. Yang pakai hati itu kan, kalau orang udah bawa hati itu lain. Atau lo mutusin hubungan sama bokap nyokap itu kan nggak mudah. Ada suasana mental yang berbeda, yang khas tuh setiap orang, yang harus kita mengerti. Oke, jadi ada beberapa statement yang bagus menurut gua gitu ya. Tapi gue masih penasaran kira-kira masih ada nggak? Sebenarnya di bagian akhir ada guys. Gue nonton sampai selesai nih. Dan harga itu, ya menurut kita salah, iya oke lah. Lu nganggep keputusan gua salah, misalnya keputusan Lesti salah, keputusan orang lain salah, iya. Tapi lu gak bisa ngejudge seenaknya karena lu tidak berada di kondisi itu. Dan itu sama kayak tadi kita bahas, kita ngejudge Ria tadi itu, sama kan? Ya salah, tapi cara lu ngebenerinnya bukan dengan menghujat. Lu harus berada dalam kondisi seperti dia dulu, rasakan sehingga lu bisa ngasih nasihat-nasihat yang pas untuk dia. Nah karena itu kalau lu orang yang gak kenal dia secara pribadi, lu jauh, jangan banyak bacot. Mending lo ya. Nah karena itu kalau lo orang yang nggak kenal dia secara pribadi, lo jauh, jangan banyak bacot. Mending diam aja. Mending lo pastikan keluarga lo tidak mengalami apa yang menurut lo salah pada diri Lesti dengan keluarganya. Berarti kalau yang nggak salah. Oke lah. Seperti itu teman-teman ya. Kita lumayan lama nih nontonnya. Mungkin kalau beberapa teman yang lain juga sudah banyak yang ngupload, tapi nggak terlalu panjang durasi kita, rada panjang ya. Takutnya pasti kena klaim ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak. Kalaupun kena klaim wajar lah ya kan. Ini kan copyright namanya guys ya. Ini kan jiplak video orang. Tapi kan kita mereaction. Inilah reaction guys. Kalau reaction itu selalu membahas video-video atau sesuatu yang lagi viral, yang bertebaran. Salah satunya adalah di YouTube. Seperti itu. Dan silakan mampir ke channel YouTube-nya
Kemal Palevi ya. Beliau juga salah satu stand up komedi kita tahu ya kan. Sering banget nyanyi, nge-rap ya kan. Pokoknya stand up banget lah beliau guys ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya mengenai respon dari Habib Djafar ya. Jadi kalau lu nggak tahu dengan kondisi yang dialami oleh orang itu, jadi lu nggak usah banyak bacot. Ngerti ya? Jadi lu nggak usah banyak bacot gitu. Lu belum tahu, lu belum nikah. Pedes ya. Ya karena nggak banyak bacot gitu. Belum tentu juga lo ngerasain apa yang lo rasain. Jadi kalau mau ngasih saran itu lo harus tahu dulu kondisinya gimana. Artinya gini loh, mengkritik boleh, apalagi bisa bagus kalau misalnya dikasih solusi, itu lebih bagus ya. Jangan cuma ngeritik doang kayak gitu. Keren ya. Habib Djafar ya bersama Bang Kemal Palevi. Sukses buat kalian berdua. Sukses Bang Kemal Palevi kalau nonton ya, Bang Habib Djafar juga ya. Pak Habib ya, semoga sukses panjang umur ya. Terima kasih. Motivasinya keren. Jadi bukan cuma untuk les aja, untuk kita juga. Ketika kita dihujat segala macam udah balas dengan karya. The best ya. Teman, kalau ini adalah Habib Djafar, kemudian sebetulnya di sini juga ada beberapa video ya. Di mana Habib Usman ya, itu sudah ya. Cuman kemarin waktu gue nayangin video ini, itu gak ada suara. Itu gak ada suara. Kenapa? Karena mungkin ngambil recordnya dari jauh, jadi gak kedengeran. Nah, tapi ini ada beberapa konten YouTube juga ya. Kalian bisa mampir di Nitnot ya. Ini suaranya jelas. Jadi gue mungkin pengen denger aja kira-kira suaranya itu apa yang disampaikan ceramah dari Habib Usman ya kepada Rizky Bilar dan teman-temannya, yaitu tim bolanya seperti itu. Kita langsung masuk aja teman-teman ya. Kita langsung tonton. Timer ya, ini dari channel YouTube-nya Nitnot. Kalian bisa mampir secara full di sini ya. Kita play. Ketika seorang muslim, ingat, ketika seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapati sebuah berita, ingat, benarnya aja gibah. Sekali lagi ya. Benarnya aja gibah, salahnya fitnah. Maka ketika mendapatkan sebuah berita, jangan sampai kita ini nggak paham dengan berita tersebut, main share, main apalagi upload, main ngoceh di media sosial, menunjukkan diri kita adalah orang yang tergolong orang-orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Mereka terpancing dengan syaitan. Sehingga apa? Sehingga berkata-kata yang menimbulkan ghibah, fitnah. Kita nggak tahu kejadian rumah tangga Bilar. Kan pertanyaannya gitu kan? Nah. Langsung ya, sambil relax ya kan. Ini lapangan bola ya. Ini kemarin kita nayangin video tapi nggak ada suaranya. Ini ada suaranya nih. Ini bagus banget itu ya. Langsung kita nggak tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga Bilar. Kita langsung sambil. Apa tuh pertanyaannya tadi? Coba kamera ke sono. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Win tanya ke sono Win. Kadang-kadang gini, CNN itu berita luar tuh suka memberitain informasi yang kita belum tahu beritanya seperti apa kan. Di luar. Bagaimana sikap seorang muslim yang baik ketika mendengarkan suatu informasi atau berita, Bib? Apakah harus tabayun gitu? Intinya adalah tadi, udah paham belum? Ya. Udah paham kan? Nah, ketika mendapat sebuah berita, maka ingat ya, jangan berbicara apapun. Diam itu baik bagi kalian. Karena bisa jadi itu adalah ghibah, bisa jadi itu adalah fitnah. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Bilar kok. Silakan. Ada yang mau tanya lagi. Oh gitu pertanyaannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Lesti. Iya. Kita tanggapan lagi. Sebenarnya mau jual ke situ deh. Nah ini ceria banget ya. Iya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mungkin tidak terlalu banyak karena memang sudah banyak juga yang menayangkan video ini, yang artinya memang ternyata ini bagian-bagian ini ada ceramahnya itu bagus banget ya. Semuanya happy di sini, tidak ada yang gimana-gimana ya, tidak tegang gitu kan. Tapi sini semuanya happy, gue salut banget sama Habib Usman ya, keren banget ya. Jadi poinnya itu jangan pernah apa ya, ibaratnya seolah-olah kita tuh sok tahu gitu loh ketika kita mendapatkan berita yang kita sendiri belum tahu kebenarannya. Itu seperti kayak berita-berita hoax gitu. Kayak yang pertama yang kita bahas itu sebetulnya larinya ke udah hoax sih menurut gue. Cuman kembali lagi kan ada kadang judul doang gitu. Clickbait ya, judulnya aja yang memang kayak Lesti melaporkan Kiki itu kan enggak. Pada begitu dicek di videonya itu kadang-kadang enggak seperti itu.
Artinya mungkin kita dipaksa untuk mengeklik video itu. Itu sebenarnya permainan aja sih, teknik supaya video kita tuh ada yang mengeklik. Jadi judulnya tuh dibikin dibalik gitu loh, seperti itu. Tapi kalau buat yang ngerti, yang paham ya syukur. Tapi kalau yang nggak paham mungkin ini bullshit nih, ini tidak benar. Nah gue tugasnya meluruskan. Gitu seperti itu teman-teman. Oke. Kalau Habib Jafar sudah, Habib Usman juga sudah. Ya di sini lama durasinya 8 menit. Kalian bisa nonton aja videonya dan mungkin banyak teman-teman yang sudah mengupload juga teman-teman ya. Kita langsung ke Gus Miftah. Kalau Gus Miftah ini sebetulnya udah beberapa hari lalu gue juga menayangkan. Tapi untuk melengkapi saja, untuk mengingatkan saja bahwa Gus Miftah juga memberikan support kepada Lesti Kejora. Oke, langsung saja kita masuk ke Gus Miftah. Viral meneh. Opo Viral meneh. Karo Farel viral. Karo presiden viral. Karo Lesti viral. Kula kan bener. Urusannya Lesti mbok yo men wong keluarga-keluargane Lesti dhewe kok. Lesti Kejora lapor polisi dicabut. Ya men, kenapa Anda merasa diprank? Wong keluarga-keluarga ono dhewe. Saiki ngene, aku nglaporke panitia pengajian umpamane Pak Kapolsek. Gara-gara umpamane ra disangoni. Kuwi pasale 378 penipuan. Jadi kok disangoni Gus, tapi mung titik pasale beda 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wih, rungokno panitiane. Oke, kalau Gus Miftah mungkin udah pernah gue tayangin ya. Tapi mungkin udah lumayan beberapa hari yang lalu. Oke teman-teman ya, dari video yang singkat ini mudah-mudahan banyak informasi yang bisa dicerna dengan baik ya. Kalaupun misalnya ada informasi dari saya kurang dipahami atau tidak pas dengan hati kalian, atau mungkin tidak, justru malah lu kok kayak gini gitu, artinya silakan diberikan saran dan berikan kritik ya, nggak masalah ya, yang penting jangan menghujat. Sekali lagi ya, kalau saran dan kritik silakan, tapi kalau memang kalian menghujat silakan hujat, karena saya tidak akan pernah melakukan apapun kecuali saya akan buktikan dengan karya saya. Sombong banget loh. Jadi seperti itu ya. Beberapa topik juga beberapa topik dan atau beberapa segmen udah kita bahas dari one by one, step by step, semuanya sudah kita jelaskan semuanya. Ada garis besarnya adalah di bagian yang awal itu ya, cuman menjelaskan bahwa itu tidak benar. Oke, mohon maaf apabila kalau ada kata-kata yang kasar. Jika saya menaikkan sebuah berita, ada sumber-sumbernya yang saya naikkan, dan kalian juga bisa mampir ke sumber-sumber yang saya sebutkan tadi ya. Sekali lagi, saya manusia biasa, niat saya dan tujuan saya adalah ingin memberikan hiburan kepada kalian semua, tidak lebih tidak kurang. Itulah apa adanya teman-teman ya. Oke, thank you so much. Saya selalu buat kalian, sukses buat kalian semuanya. Gua mau Babar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.